Halo teman-temannya Furi, ketemu lagi di podcast cerita horornya Furi Misteri ya. Dan kali ini Mami Furi kedatangan tamu yang udah lama banget nggak pernah ketemu ya, udah 3 tahun kayaknya, yaitu Ibu Erni. Sekarang udah Ibu ya? Iya. Anaknya banyak. Anak berapa sekarang? 4. Nah, dulu tuh kita ketemu tuh tahun berapa ya? Nah ini tahunnya nggak tahu. Pokoknya aku langsung meluncur dari Bedugul, langsung ke mana tuh? Ke Campuhan. Ya, Mami ingat waktu itu Mami bawa boneka Esmeralda. Iya, itu pertama kalinya tuh yang bikin aku adopsi boneka Spirit Gold juga. Iya, bener. Dan Mami Furi masih ya agak-agak gede gitu ya. Beda sama sekarang, lebih cantik ya. Ya iya gitu. Nah, jadi kalau dulu itu berarti kan Cece tinggal di Bali nih. Dan Cece tuh DM ke Instagram, mau ketemu apa segala macem. Nah, cuman aku tuh beberapa waktu belakangan ini kan banyak seliweran tuh di beberapa podcast gitu ya, Cek ya. Tiba-tiba ada Cece yang kena kasus tumbal gitu kan. Aku tuh penasaran banget kok bisa. Karena kan sebelumnya setahu aku Cece itu kan bergerak di bidang tarot gitu. Nah, coba deh ceritain deh dari awal kenapa kok bisa tiba-tiba ada kasus tumbal menumbal itu. Ya, aku inget. Berarti kalau itu tahun 2018 ya kan? Itu galau banget tuh. Ya kan, abis kasus sama mantan, mantan suami, aku scrolling nih ke Instagram, terus aku lihat kok ini ada orang, bonekanya banyak banget nih, boneka apa nih, ya kan? Udah tuh, aku follow Mami dulu di Instagram, terus scroll ke bawah, oh kayaknya nih ini nih bagus nih. Dulu waktu abis cerai gitu, jadi ibaratnya pasti spiritual awakening ya. Jadi bangkit lagi tuh spiritual yang tadinya tuh, iya apaan sih, bodo amat lah, nggak mau lah gini kan. Lihat punya Mami nih, postingan Mami menarik gitu kan. Langsung aku DM. Yang lain pada manggil Mami kan, aku ikutan. Mami bisa ketemu nggak nih gitu. Terus aku ngefans, pertama aku bilang gitu, tiba-tiba Mami bilang posisi di mana, di Bali, ya kan? Terus Mami bilang di Bali ada Furi Rangers Bali kan. Nah, aku cari tuh Furi Rangers Bali di Instagram, ketemu Angga sama Sari ya kalau nggak salah ya namanya ya. Sari, iya. Nah, aku follow-followan nih sama Kak Sari sama si Angga, chattingan sama Angga. Setelah habis chattingan sama Mami tuh bilang hari Rabu apa Kamis mau ke Bali, ke Campuhan gitu kan. Ya udah ketemuan, mau ngelarung gitu kan. Bener ikut deh ketemu pertama kalinya. Nah, waktu Cece ketemu Mami tuh kan sama si Angga apa ada cowok lagi satu ya kalau nggak salah, apa bukan? Itu dulu sama si anak aku, si Petra. Angga nemenin, karena kan aku nggak tahu pertama kali gimana caranya melukat, melarung. Kebetulan anak sama grup Furi Rangers Bali tuh. Furi Rangers Bali. Gitu. Nah, terus akhirnya gimana setelah ketemu sama Mami? Kan Mami lihat perkembangan di Instagram Cece udah mulai buka konsultasi tarot segala macem. Nah, itu belum buka konsultasi tarot dulu. Aku mau kayak pengen belajar, pengen kayak memperdalam gitu, mau kenalan lebih dalam lagi sama Mami tuh agak takut karena Mami nih kayak artis gitu loh di Instagram, selebgramnya, aduh takut banget. Gimana? Takut banget gitu kan ya. Enggak, takut banget untuk kayak mau belajar, terus mau nanya. Takut banget, apalagi pas posisinya di Campuhan yang ngerumbungin banyak banget. Aku mundur, nggak berani kan. Karena pada saat itu juga mikir, aduh ekonomi gue kurang, takut nih nanti biayanya Mami mahal. Kayak gitu kan. Nah udah gitu Mami kalau nggak salah udah balik ke Jakarta. Aku scroll ke Instagram lagi, ketemulah salah satu guru spiritual yang jauh lah gitu kan, di luar kota. Nah dari situ gitu. Jadi Cece mulai belajar ke dia. Iya. Gitu ya. Di situ aku menyesalnya kenapa nggak sama Mami malah sama. Iya, padahal sebenarnya Mami tuh nggak semahal itu. Jadi kalau kita ada yang nanya, pasti kan kita ada ngasih price list ke orang. Karena kan
kita belum kenal orangnya, tapi sebetulnya kalau udah kenal, udah tahu yang namanya belajar spiritual itu kan sebenarnya bukan harus bayar dan lain sebagainya, itu kan buat orang yang belum kenal sebetulnya sama kita. Nah dulu tuh ketemu Cece tuh kayak perempuan yang kebingungan mencari jati diri. Jadi kalau di pura tuh ibaratnya kita tuh udah fokus mau ini, mau belarung, mau tetap sajen, mau apa. Cece tuh kayak galau, gue bilang buset nih orang galau banget, tapi memang bisa dimaklumi karena itu baru proses divorce ya. Iya benar. Dan itu Cece ada anak berapa? Waktu itu Koko sama Pingping sama Jeva, berdua. tapi Jeva sama Mama kan di Jakarta, aku sama Koko sama Pingping di Bali pada saat itu. Oke, iya. Nah, terus setelah ketemu sama orang ini, Cece belajar paranormal gitu? Iya, jadi aku ikut sekolah ini dari batch 1 sampai batch berapa ya aku lupa. Dan si guru ini tuh menjanjikan kalau aku bisa jadi guru spiritual alias dukun lah, dukun hebat segala macem. Aku udah dijanjikan kayak gitu ya kan. Ibaratnya aku udah punya basic, ditambah lagi ya kan. Siapa sih yang keseneng gitu kan, gratis. Ya udah gratis. Awalnya itu dia bilang waktu pas di MD itu nanya nama, tanggal lahir, lengkap, weton juga, weton ditanya. Wetonnya Sabtu Kliwon dia bilang. Aku kan nggak ngerti gitu-gituan. Terus nggak ada juga berpikir untuk yang negatif lah. Aku mikirnya dia guru spiritual ya kan, bisa bimbing gratis. Ya udahlah ngikutin aja gitu alurnya, ya udah. Nah, kenapa sih pengen banget jadi dukun gitu? Gini ya, aku divorce itu dia alasannya didukunin sama Cece? Sama selingkuhannya. Oh, sama selingkuhannya. Jadi tuh kayak punya kesan, wah gue pengen belajar, pengen ningkatin lagi nih spiritual gue gitu. Dia padahal rohani, kita mau berangkat kerja dia doa, makan apa mau tidur baru semua doa, ya kan? Kok bisa dia kena pelet? Apa sih dari si pelakornya ini gitu loh? Jadi aku tuh kayak kesel aja mau balas dendam gitu. Gue juga bisa nih jadi paranormal, jadi dukun lah apalah gitu. Kayak gitu sih sebenarnya, balas dendam. Malah aku yang jadi tumbal. Nah, kenapa bisa jadi tumbal? Biar apa? Kayaknya aku yang kemakan gitu dah. Akunya nggak, ibaratnya udah terjun. Akunya nggak menelaah lagi nih arahnya kemana gitu. Akhirnya sampai terjadinya hamil nikah goib, ya kan? Tapi pas nikah goib, Cece ketemu sama dia nggak? Aku ketemu. Nah sebelum nikah goib, ketemu langsung gitu? Iya, sebelum nikah goib ini, aku kan waktu pertama kali nggak ketemu kalau dia itu perempuan. Oh. Ya kan? Aku kira dia laki-laki. Karena emang dari posturnya kan beda. Perempuan begini kan. Walaupun tomboy pun ada masih perempuan-perempuannya lah gitu. Dan ini tuh bener-bener nggak kelihatan. Aku tuh bener-bener dibutakan gitu. Sama penampilan, suara, kayak gitu. Nah, terus itu masih kita by phone, belum ketemu tuh. Sampai akhirnya dia ngajak nikah, jadi mau nggak pasangan aku gitu. Terus jadi istri ke berapa ya, aku kaget. Hah? Gitu kan, tapi aku nggak mikir lagi untuk kayak menolak gitu kan, karena iya, karena yaudah kayak udah terpengaruh, udah mau gitu, mikir lagi ya udahlah gratis ini nanti sekalian diajarin, ya kan. Terus udah nih dia bilang nikah goib itu bulan Agustus, nanti saya datang ke Bali. Bener dia datang. Kenapa judulnya harus nikah goib? Biar dia bisa bersetubuh dengan aku, terus dia juga bisa memperkuat ilmu gitu. Oke, terus akhirnya dia datang ke Bali. Datang ke Bali, hari apa saya lupa itu. Aku ingat tuh kamu bucin banget kan waktu itu. Setiap postingan, aduh ini siapa ya? Bucin. Nah di situ juga sebenarnya aku udah diingetin sama Mbak Mul. Tiba-tiba Mbak Mul ngomong, jangan terlalu dalam.
nanti kamu bahaya. Padahal udah diingetin, tapi aku kayak apaan sih? Pendel gitu. Bener-bener nggak digubris dah omongannya. Iya. Terus udah gitu udah. Aku disuruh pakai baju putih hitam, pakai kerudungan. Aku nonis loh waktu itu. Tapi disuruh syahadat. Udah, kamu syahadat juga? Iya, tapi setelah aku survei itu nggak sah katanya. Oh, oke. Nah, dia itu di kamar hotel kita waktu itu. Bawa dupa, bawa dupa yang kerucut sama apa ya, bawa wangian. Udah nih di kasur. Terus dia bilang gini, kita mau ritual nikah goib ya. Udah tuh. Aku disuruh merem, disuruh baca mantra, kejawen. Aku ikutin. Udah tuh merem. Habis itu syahadat dulu nih, syahadat. Terus bacaan kejawen itu dilihat, disuruh lihat, nih sekeliling ada siapa, gitu kan. Yang datang ya yang ibu-ibu, nenek-nenek tua bongkok pakai kemben. Terus sama aki-aki jenggot panjang putih, ada yang pakai sorban, ada yang bawa tongkat juga. Kebanyakan tua, semua orang tua. Oke. Jadi gitu. Mereka ibaratnya muncul. Leluhurnya siapa aku pun nggak tahu. Gitu. Kalau dia sebetulnya orang Jawa. Solo. Oke. Nah, setelah prosesi nikah gaib, apa yang Cece rasain? Semakin kuat mata itu ya, mata batinnya. Jadi dia seneng ya, gue beneran. Iya, seneng banget beneran nih omongannya gitu. Dia nih, ya kan jadi guru spiritual bener. Kesininya, aku kok kayak merasa dimanfaatin ya. Manfaatinnya apa dalam jualan? Kan dia jual ini yang aku sering posting di IG, pernah lihat nggak? Kayak mani gajah segala macem. Kan followers aku dulu banyak di Instagram yang lama. Iya. Marketing. Instagram yang lama kemana? Diinin orang, di report orang. Nah pas aku mau balikin nggak bisa, nomornya udah hilang nomor aku. Oke. Terus? Nah dari situ kayaknya dia memanfaatkan followers aku untuk jualan. Ya bener banyak yang laku. Terus banyak juga follower aku yang jadi murid-muridnya dia. Gitu. Ya ibaratnya bagus lah untuk penjualan. Tapi ada rasa cinta gitu kan, ibaratnya kalian udah nikah ya. Ada rasa cinta, rasa kangen gitu ke dia waktu itu. Apalagi LDR ya, kayak apaan tahu kan dulu bucin banget gitu. Sampai akhirnya setelah udah nih nikah goibnya udah, dia pulang lah tuh. Tapi di situ beneran berhubungan ya, sebelum dia pulang ke daerahnya dia tuh. Sempat berhubungan gitu. Seperti nah di situ baru aku tahu perempuan. Di situ aku baru tahu dia perempuan. Oh, kamu baru sadar kalau dia perempuan. Oh. Terus apa yang kamu omongin? Ya udah, aku nggak ngomong apa-apa lagi, diem aja. Aku mikirnya antar gue jadi dukun. Gratis lagi. Iya. Gitu, jadi udah buat Cece itu nggak masalah berarti pada saat itu. Iya kan, udah kusut banget. Abis divorce ya kan. Terus tujuannya emang itu mau balas dendam dulu gara-gara si pelakor itu nyantet melet itu mantan suami. Ya udah jadi beginilah. Nah, apa yang akhirnya membuat Cece kayak mulai sedikit-sedikit tersadar gitu jarak waktu dari pertama kali nikah sampai akhirnya sadar tuh, apa hal-hal yang Cece rasain? Abis hamil itu, abis nikah itu ada kejadian hamil goib. Setelah dia pulang, Mbak Mul pernah mention ke aku. Iya, setelah dia pulang ke kotanya, tiap malam Jumat dia selalu minta jatah. Di atas jam 12 malam, abis dia ritual sama leluhurnya. Jatahnya jam 12 malam. Iya, setelah dia ritual. Terus ada beberapa kali setelah berhubungan secara goib, dan itu aku bingung. Secara dia kan wanita, yang datang ke aku bukan wanita, tapi sosok pria tinggi gede. Karena pada saat itu aku disuruh pakai bukan PCS ya, tapi by phone, pakai headset. Diarahin sama dia. Bacaan lagi nih ritualnya.
Udah tuh disuruh lihat. Jadi manggil nama apa ya bahasanya? Manggil nama ininya bukan perempuan gitu, tapi manggil namanya sosok laki-laki gitu. Sosok laki-laki. Dan laki-laki itu kelihatan jelas nyamperin Cece layaknya. Posisinya ada di atas aku gitu. Pokoknya layaknya orang berhubungan, Mbak, ya. Sampai banyak yang nanyain itu rasanya gimana gini, yang biasa aja gitu dan kayak emang orang normal gitu. Normal aja gitu kan. Tinggi gede karena emang ruangan kan dimatiin lampunya ya kan. Dan aku lihatnya sosoknya hitam tinggi gede laki gitu. Terus aku bilang ini siapa? Ya itu perwujudan aku, kata dia gitu. Oh, perwujudannya dia selesai seperti itu udah gitu dia udah lagi. Aku tidur, tiba-tiba aku tidur bangun besok pagi, terus dia telepon, diajarin mandi wajib doanya, kayak gitu. Ya udah setiap Kamis kayak gitu sampai akhirnya hamil. Aku lagi dulu kan syuting ini juga konten horor kan sama si Angga. Terus udah gitu udah pas lagi ngedit video, ini kok kayak ada nendang-nendang, kayak orang lagi hamil 7 bulan gimana sih posisinya. Terus aku tanya nih dia nih, itu kejadian hari Kamis tuh. Aku tanya, ini apa ya? Dia bilang, kok kayak lagi hamil 7 bulan nih ada rasa tendangan. Kalau misalnya kram otot, ini tuh nggak begini. Nanti deh, aku tanya sama Eyang nanti malam habis ritual. Ya kelamaan dong. Aku orangnya nggak bisa nunggu. Langsung telepon Bamul. Telepon Bamul, aku tanya, Mbak, aku kan pengen banget nih ya kontekan Mami. Udah keburu takut. Wah ini selebgram, artis, gua tanya-tanya banyak komen. Gimana nih, ngeri. Enggak lah. Udah ketakutan duluan kan. Sampai sekarang juga sama begitu. Mau ngechat, saya aduh ngeri juga nih. Ya enggak lah, Cek. Terus udah kan gitu dia dibales kan? Iya, emang dibales. Cuman kan nggak enak orang sibuk ya. Terus udah gitu udah nih. Mbak Mul bisa minta tolong nggak diliatin ini apa ya? Video call tiba-tiba nih. Coba arahin ke perut. Dia langsung kaget. Astagfirullahaladzim. Itu kan udah Mbak bilangin jangan berhubungan terlalu jauh. Ini yang Mbak takutin, kata Mbak Mul gitu. Bener pas lihat kamu ambil air ya segelas. Udah tuh ambil air segelas, dibacain surat Al-Jin, ayat kursi. Nanti kalau Mbak abis bacain kamu kayak orang melilit, kamu tahan. Kejadian mau maghrib. Udah nih, bener melilit terus tiba-tiba beduk maghrib. Kalau di Bali tuh bukan beduk maghrib, tahu kan ya kalau di Bali tuh. Udah tuh, akhirnya udah nih, Mbak juga mau sholat kan bangun. Udah kan tutup video call, aku ke kamar mandi tiba-tiba kan sakit, tuh kayak orang keluar Tapi kalau secara nyata nggak ada yang keluar. Gak ada, air kencing aja gitu, kayak air udah lega banget gitu. Orang tadi itu sakit banget abis dibacain gitu kan. Nah, udah akhirnya aku WA Mbak Mul lagi, bisa telepon lagi nggak? Tadi habis sisa. Dan ya habis sisa, aku tanya Mbak itu apa Mbak? Gitu kan. Aku telepon Mbak Mul. Itu kalau kamu nggak buru-buru telepon Mbak Mul, itu udah jadi. Dia bilang, emang apaan? Itu anak jin. Dia bilang, kamu berhubungan sama jin. Aku langsung kaget situ, langsung, panas dingin apa segala macam. Lah kalau dijadiin gimana? Apa ya dulu mati anak apa bilangnya kalau nggak salah? Ngeri juga kan. Nah kalau dari versinya Mami Furi gimana tuh aku dulu hamil goib? Kalau waktu versinya Mami Furi itu kan kita ketemu di apartemen sama Mbak Mul juga. Itu kan setelah Cece pembersihan selesai, itu mah iya. Udah pembersihan. Nah itu mungkin waktu zaman-zaman ada yang udah setelah kedua kalinya itu Mi. Oh itu jadi ada 2 kali. Pertama itu sama Mbak Mul. Keduanya Mbak Mul makin marah itu. Jadi setelah yang pertama itu kamu tetap berhubungan? Sempat lost contact dulu. Berapa lama? Kata Mbak Mul kan, udah kamu lost contact. Ini udah dibersihin ya sama Mbak Mul. Lost contact. Udah nih lost contact. Ya kan? Itu langsung aku dicari nih lewat Angga. Tengah malam digedor-gedor sama Angga. Itu kosan juga kan yang bayarin dia segala macam. Jadi dia tahu lah punya akses segala macam. Si Angga datang gedor-gedor, Ci ini mau ngomong nih. Waduh udah marah-marah. Bener.
dia ngancem, nanti anak-anak gimana, keluarga gimana ya kan. Udah tuh banyak deh serangannya segala macem, sakit lah apa semenjak lost contact. Nggak tahu dia yang buat atau apa ya kan. Udah tuh akhirnya aku angkat telepon, mau nggak mau kayak kesirep lagi nih. Dibukalah blokirannya. Jadi kontekan lagi sampai adanya kedua kali hamil lagi. Mbak Mul marah tuh. Ini terakhir kali Mbak Mul bantuin, dia bilang. Abis ini pulang ke Jakarta, jualin semua barang, ayo kita ke Mami Puri. Ya udah langsung ke sini kan, dulu ke apartemen. Iya. Pada saat Cece datang ke apartemen itu kan auranya Cece itu masih gelap ya. Iya. Sempet muntah-muntah apa segala macem. Nah itu pada saat itu prosesi pembersihan yang keberapa? Kedua berarti? Itu sama Mami sama Mbak Mul itu berarti udah ketiga kali ya. Iya, ke satu kan waktu hamil, kedua hamil, ketiga pas dateng itu sama Mami Puri juga sama Mbak Mul. Yang ada tali merah penghubung aku sama dia, udah diputus sama Mami sama Mbak Mul juga. Gitu. Iya. Nah, pada saat pemutusan si tali merah itu kan sebenarnya dari pihak sana juga ada sedikit nggak terima. Penyerangan kan, Mami waktu itu ngomong, ini diserang nih, serang balik nih dia tahu nih, dia sadar, Mami bilang waktu itu. Ke Cece-nya yang kerasa itu kayak gimana? Kalau ke kita kan kita tahu nih waktu itu Mbak Mul, terus ada siapa lagi tuh di apartemen, ada siapa. Nah, ke badan Cece-nya setelah pulang kayak gimana? Karena kan setelah itu Cece kayak fine-fine aja gitu. Setelah udah dibersihin kan Mami bilang ini dia tahu nih kita lagi mau ngobatin kamu nih Cek, kata Mami gitu kan. Ya nggak apa-apa Mi, putus ya kan. Udah nih setelah putus udah kan muntah kan, langsung muntah. Enakan sih itu sebenarnya. Terus udah gitu yang Mbak Mul apa Mami gitu bilang pas dilihat punggung nih, wah ini udah diraja nih segala macem gitu. Tapi rajahannya udah dilepas. Jadi teman-teman kita juga wallahu alam ya, kita nggak mau yang namanya menyudutkan, menjelekan. Memang waktu itu posisinya Mbak Mul ngajak Cece pada saat sudah pindah ke Jakarta untuk akhirnya kita cleansing, dan emang Cece waktu itu kalau dibilang orang mas second base-nya udah kena. Jadi kalau warna aura orang itu ada 4 base ya, Cece tuh udah sampai second base tuh kalau orang tuh kayak udah ngah-ngoh. Udah gelap ya? Udah gelap gitu kan. Makanya aku selalu mikir kayak ini orang nggak apa-apa. Tapi kan Kak Mul selalu bilang, Mbak Mul nggak apa-apa, udah sehat gitu, udah diobatin. Oh ya udah kayak gitu. Cuman memang bagian yang agak sedikit berat itu waktu memutuskan tali itu memang agak lumayan. Makanya waktu itu sempat kepikiran. Cuman karena dirimu aku lihat mulai posting-posting lagi, oh berarti udah oke. Kayak gitu. Setelah peristiwa itu, kan dia masih neror apa udah enggak? Kan karena aku udah blokir, enggak neror, cuman dari goibnya, sakit, anak, jam-jam tertentu dah. Terus ada bola api, kan aku dulu di Loteng tinggalnya, kontraknya. Nih, Niki, Lala dulu masih ada sermanjir nih. Oh iya. Berantem aja udah di atas tuh. Mereka yang tamengin aku karena pada saat itu aku udah lemah kan. Mereka yang tamengin aku, nih Cik kiriman, nih Cik kiriman. Mereka nginep di tempat aku agak lama. Ya. Buat tamengin aku. Alhamdulillah ya, jadi apa? Ya puji Tuhan banyak orang-orang baik yang nolongin. Orang-orang baik. Nah, prosesi ritual pernikahan gaib ini sendiri kan sebenarnya masih banyak terjadi di Indonesia ya. Disadari apa enggak, baik di daerah ataupun di perkotaan. Cuman kalau yang Cece alami secara real gitu, jadi pada saat berhubungan dengan si makhluk beneran gitu kan, kerasa kayak beneran kayak gitu sosoknya. Tapi memang kita tahu bahwa itu sosoknya nggak real. Dengan jadi makanya biasa aja kan, nggak tahu rasanya kayak apa, ya udah biasa aja kayak gitu. Dengan janji bahwa akan bisa lebih sensitif. Iya. Akan lebih menjadi paranormal yang wow gitulah. Dan itu juga kerasanya emang Cece beneran bisa waktu itu.
segala macem? Aku ngerasain kayak udah merasa kayak udah wow banget tuh, kayak kok gue bisa pindah ya? Perasaan gue tadi lagi meditasi di sini. Dulu waktu itu masih di Bali. Itu pas pelajaran Merogo Sukmo. Ya. Aku lagi meditasi sampai dijemput sama tim-tim yang lain. Aku bisa nyasar dari tempat bom Bali itu, maju dikit belok kiri ada hotel terbengkalai. Aku lupa namanya apa. Di situ aku. Karena pada saat itu aku mau ngonten di situ, pihak situ nggak setuju. Tapi rohnya aku, apa sih kalau Merogo Sukmo tuh roh Sukma kan? Kesana pas malam kita orang lagi meditasi sekolah, karena kita punya sekolah supranatural. Itu dia dari follower aku. Jadi bukalah sekolah supranatural online. Mungkin sampai sekarang masih ada. Iya. Jadi bener-bener Cece udah wow ya. Terus dalam cara membaca kartu nih, kan dulu juga kita sempet chat-chatan, membaca kartu tarot itu udah kayak kalau ngelihat orang tuh udah terang banget. Sebenarnya nggak pakai kartu tarot pun kita sebenarnya bisa baca orang gitu. Banyak yang customer, klien gitu. Padahal kita tanpa membaca tarot juga udah bisa, cuman mereka tuh klien itu pengen media. Ya udah pengen pakai media, ya udah silakan. Padahal tanpa pakai media aku udah bisa. Wih, sombong banget dulu. Ya udah akhirnya kayak gitu. Banyak uang juga waktu itu? Ya puji Tuhan banyak dulu. Ya kan dari konsultasi itu, dan tidak mematok harga dulu mah ya, nggak ngerti harga, ya udah saya ikhlaskan lah. Pas tahu harga ya udah makin banyak duitnya gitu. Banyak. Nah, pada saat Cece akhirnya memutuskan untuk enggak, itu ilmu yang beliau ajarkan itu akhirnya perlahan-lahan hilang, luntur, atau masih tetap ada? Lebih ke basic dasarnya, sensitif, sama kalau kayak tadi naik nih, aduh sesek banget nih karena udah banyak banget kan di situ. Tapi pas masuk ke ruangan ini beda. Masuk ke ruangan ini udah enggak? Lebih enggak sesek kalau di sini. Kalau pas tadi naik ke ruangan yang itu, kita mau masuk sini nih habis tangga, nah sesek banget di situ. Sesek. Berarti akhirnya balik lagi ke dasar. Balik ke dasar. Nggak apa-apa lah, yang penting udah bersih, udah tobat kan. Iya. Tapi nih kan dulu motivasi awalnya pengen balas dendam ke pelakornya yang merebut suami. Sempet balas dendam nggak? Belum sempet, malah sibuknya cari duit. Bukan sibuk cari duit sama ngobatin diri sendiri. Masih nyari jati diri, benar kata Mami. Nggak sibuk nggak ngurusinnya lagi balas dendam, tapi wah udah ketahuan nih dari konsultasi tarot, ketahuan kan berapa ngobatin orang. Bisa ngobatin orang lah, diri sendiri nggak bisa diobatin nih. Bisa bacain orang, baca diri sendiri nggak bisa. Makanya banyak yang bilang kan, lu bisa nerawang orang, diri lu sendiri nggak bisa gitu. Iya, tapi sekarang udah nggak ada lagi teror-teror gitu udah. Puji Tuhan nggak ada. Semenjak itu udah tobat, bener-bener tobat. Kan dulu udah lupa banget, jauh banget nih nggak gereja apa. Sekarang udah si Ping udah mulai gedean, ketemu suami yang baru, fokus doa, puasa, gereja. Sampai sekarang akhirnya ya jualan. Jualan ya. Jualan. Jadi, Cece ini punya Instagram khusus jualan ya? Enggak, tetap aja pakai itu. Oh, tetap Instagramnya Ernitan 29. Nama jualannya resep mamiku. Resep mami kowe. Agak kejadul-jadulan. Saya suka sama yang jadul-jadul soalnya unik nih. Oke, nah itu menunya juga nasi banyak. Bakar ya, ada baby cumi, cakalang, teri Medan, peda, ayam suwir. Ayam penyet cabai hijau juga dulu kan pernah order. Sekarang nama mochi gitu. Ya, nah karena viewersnya Furi juga banyak yang praktisi-praktisi supranatural, praktisi spiritual gitu. Kita di sini tidak bilang bahwa spiritual itu semuanya negatif atau ilmu supranatural itu negatif ya. Karena tergantung dari orangnya ya, Ci ya. Ada juga yang memakai untuk hal-hal yang baik gitu. Jadi kita nggak pengen bilang bahwa semua supranatural itu begitu.
Oke, teman-teman, dari obrolan kita ini ya kita harus tentunya memetik pelajaran dan hikmah. Tetapi Mami Furi juga ingin menyampaikan bahwa tidak semua praktisi supranatural ataupun praktisi spiritual itu mengajarkan hal-hal yang negatif ya. Bahkan ada juga yang ingin membantu orang banyak seperti itu. Nah, pada saat prosesi pengguguran nih, C, kan ibaratnya itu anak sosok tersebut digugurkan. Nah, si sosoknya ini marah nggak sih nyari Cece gitu, kok tiba-tiba anaknya digugurin, didoain kayak gitu? Dari sosok nyata sama nggak nyata nggak ada yang nyariin. Abis setelah aku bilang, setelah si itu bilang, yaudah nanti malam saya tanyain ke Eyang, itu nggak ada lagi. Untuk kebesokannya nggak ada lagi untuk bahas soal anak itu, nggak ada. Dan aku juga nggak bahas apa-apa, cuman kayak ada sosok anak-anak aja yang ngintil sampai saat ini. Cuman ya udahlah, bodo amat. Nggak tahu anak siapa, mungkin dari mana. Namanya juga kan sekarang tinggal yang memang banyak perkuburan, perkebunan, gitu. Oke, jadi kalau sosok si anak ini ada kemungkinan dari sana ya? Kalau aku bilang sih nggak tahu ya dari mana, soal banyak yang datang ke aku tuh, cewek, cowok, pernah ke rumah kayak main ciluk-bak ke kamar gitu kan, suka kaget sendiri. Ya udah, tapi seiring waktunya sering doa, sering puasa, sering gereja gitu kan, mereka tuh kayak bermunculannya tuh nggak sensitif banget buat keluar sekarang. Jadi ada kemungkinan mungkin menurut Cece nggak diganggu karena Cece udah nggak sesensitif itu nggak sih? Pada sensitif masih, cuman masih. kayak aku tuh nggak menggubris lagi kayak dulu. Oh, jadi udah nggak peduli deh gitu ya, udah aku nggak mau tahu. Tapi si sosok orang pinternya ini sendiri masih suka neror atau apa? Nggak? Kalau neror sih nggak, cuman kalau mantau, aku masih ngerasain siapa aja nih yang kepo sama aku. Aku tahu, cuman aku nggak mau menelaah gitu. Ya, nggak mau pusing lah ya. Iya, karena kasus kejadian terakhir aku narotin orang, itu dia minta aku lihat siapa dukunnya, dan tiba-tiba aku ngelihat. Nah, si dukunnya itu ngeliat aku, gitu kan. Jadi mau nggak mau ada penyerangan, gitu kan. Nah, terus udah kayak gitu, aku balik doa aja, doa, puasa. Suami aku ini, yang sekarang dia tuh anti banget sama yang namanya dunia supranatural gini. Jadi kan kayak percaya nggak percaya dia logika. Padahal keluarganya dia sendiri bermain di dunia itu. Aku ngejagain neneknya dia nih. Badannya kecil, sampai akhirnya dia jatuh kamar mandi, 99 yang ngikut di badannya, hilang satu persatu saat dia sakit. Aku yang ngurusin, tapi dia nggak percaya sama gitu-gituan. Dan kenapa aku nggak pernah ngomong, aku ngeliat ini di rumah segala macam, karena dia kayak gitu kan. Jadi percaya, makanya aku nggak ngegubris mereka ada atau apa, jadi biarin aja. Ya, gitu. Yang penting sekarang udah happy lah ya, udah bahagia. Iya, puji Tuhan lah. Sekarang. Nah, cuman kalau membahas tentang sosok ini, kira-kira yang menjadi korbannya Cece aja atau ada yang lain? Sempet ada temen di batch, sesama batch. Karena kan waktu itu kita ada batch berapa, aku nggak ingat dah ya. Nah, teman aku satu batch ini bilang DM, selain Cici ada lagi nih korbannya, perempuan juga sama. Kita kebanyakan nih perempuan, laki-laki bisa kehitung muridnya. Ya, jadi teman-teman ya, Mami Furi pengen menekankan juga sama kalian bahwa yang namanya praktisi supranatural, praktisi spiritual tidak semuanya negatif ya. Dan apa yang diceritakan ini memang murni pengalamannya Cece ya, sebagai orang yang juga Mami Furi kenal dan Mami Furi ikut terlibat pengobatan pada saat itu. Karena sebenarnya kalau yang lebih banyak ngobatin Cece itu adalah Mbak Mul.
Ya, jadi Mbak Mul ini salah satu praktisi juga yang banyak dimintain tolong sama Cece. Nah, waktu itu pas Cece pulang dari rumah, Mami tuh sempat kepikiran kayak ini dia nggak apa-apa gitu. Karena waktu dia muntah-muntah memang sepertinya berat banget hantemannya. Tapi Mbak Mul bilang bahwa nggak apa-apa, aku yang beresin, aku yang obatin. Oh ya udah. Dan alhamdulillahnya Cece kembali sehat gitu ya, seperti semula gitu. Nah, hamil gaib pada sebagian orang itu pasti ada beberapa yang kebanyakan nggak percaya gitu ya. Bahkan Mami Furi pun sebagai orang indigo, ada beberapa kasus hamil gaib di awal cerita itu kita nanya dulu ini beneran gitu. Seperti itu, karena kan kita wajar ya, namanya kita tidak mengalami secara langsung, pasti kita juga nanya bener nggak hamil gaib. Cuman ada beberapa kasus yang memang betul-betul hamil gaib. Kalau untuk ini Mami Furi sendiri nggak tahu tujuannya apa, kenapa mual ya? Mungkin kayak maaf. Karena Cece ini orangnya sensitif, jadi rada ini juga. Ini mau maaf ya. Sekarang doang apa? Ini baru ini. Baru di podcast ini. Baru di podcast ini. Lain enggak? Enggak. Diam dulu, biar tenang dulu. Jadi nular ke kameramen. Kameramennya juga by the way sensitif juga, Om Rian. Jadi Om Rian sekarang yang WW ya. Nah, jadi teman-teman seperti itu kira-kira. Kenapa Cece kok bisa mual-mual padahal sudah tidak kontekan lagi? Karena memang pada saat kita sedang membicarakan sesuatu yang pernah terjadi di dalam diri kita, ya yang mungkin secara kasat mata tidak kelihatan, biasanya itu kayak ada energi yang nyamber. Tapi mudah-mudahan semuanya berakhir ya dengan baik. Amin. Nah, pesan-pesan Cece untuk orang-orang yang pengen belajar spiritual seperti apa gitu. Karena kan Cece kemarin tuh buru-buru gitu. Masih? Ya bentaran doang kok. Oke. Masih dalam pengawasan. Iya. Yang kayak tadi Mami tanya kan, masih dewasin, masih mantap, apalagi kalau kita kayak ngomongin gitu kan. Tapi udah biarin aja. Oke. Udah. Nah, pesan-pesannya untuk orang-orang yang mau belajar spiritual tuh harus kayak gimana nih, berdasarkan pengalaman yang pernah Cece alami? Jujur ya, waktu itu sebenarnya udah ketemu Mami Furi, cuman emang nggak punya keberanian buat nanya, buat kontekan. Secara saat itu yang aku kenal, Mami udah lagi jadi selebgram segala macem, artisnya horor nih ya kan. Aduh, mau nanya sungkan, mau minta tolong sungkan ya kan. Udah ketemu aja, udah puji Tuhan waktu itu di campuhan kan. Nah, kalau pesan-pesan aku tuh ya kalau udah down banget, mau kemana tujuannya, mau cari guru spiritual atau apapun itu, ya kita telaah dulu bener-bener itu seperti apa. Kalau bisa sih cari yang emang udah bener-bener kenal, kayak Mami Furi contohnya. Kayak gitu. Iya, tapi kan Mami juga kalau di dunia supranatural tergantung dari persepsi orang nih. Iya. Ya kan, banyak yang berpikiran kita negatif dan lain sebagainya juga, kita serahkan lagi kepada kalian nih pemirsanya. Tapi mungkin kalau alasannya karena dendam, jangan nggak sih? Ya, ya jadi jangan. Kayak kemakan Jadi kayak sendiri aku nggak sih, terlalu ambisius gitu. Kan memang tadinya tujuannya mau balas dendam sama pelakor, dan akhirnya dendamnya tidak terbalaskan. Dendam nggak terbalaskan, malah sibuknya ya udah cari cuan, udah ketahuan nih dapat duitnya gini gitu kan, ya udah. Nah, hidup sekarang dengan suami dan juga anak lebih tenang, lebih bahagia gitu. Puji Tuhan lebih tenang setelah udah tobat, rajin gereja, ya kan. Terus sekarang udah jualan, ya udah puji Tuhan lah, udah tenang.
udah live gitu ya, live TikTok. Jadi kalian juga harus nonton live TikToknya jam berapa? Nggak nentu sih lagi moodnya, sambil soalnya kan dagangan yang di live-in sekarang. Kalau dulu kan tarot, bahas tarot. Sekarang udah kalau udah ada klien yang nanya tarot, udah nggak bisa, serahin aja nih, kalau nggak ke Niki, ke Mami gitu. Udah nggak terima tamu sekarang, nggak terima konsul. Udah nggak terima konsul. Kebanyakan aku serahin kayak banyak spirit doll segala macam. Nih ke Mami Furi, kayak gitu. Buat diurus lagi sama Mami. Jadi kemarin-kemarin Cece sempat punya spirit dolls gitu ya, akhirnya dikembalikan lagi. Ya nggak apa-apa, yang penting dikembalikan kan kita sayang ya. Iya, benar-benar orang tua yang bisa ngurus. Jadi teman-teman mau percaya apapun ataupun tidak dengan ceritanya Cece dan juga Mami Furi, karena Mami juga ada di perjalanannya Cece waktu itu, kita serahkan kepada kalian, karena kebenaran itu hanyalah milik Tuhan Yang Maha Kuasa. Tidak ada salahnya untuk hati-hati dan waspada ya. Dan bagi kalian yang memiliki pengalaman hamil gaib nih, nah kan lebih banyak yang nggak percaya, tapi kalau kalian punya pengalaman boleh share di kolom komentar. By the way, makasih Cece ya. Mudah-mudahan sehat terus dan nggak mual-mual lagi. Langsung Enggak sih, kayaknya mukanya. Iya. Karena kepikiran aja itu. Hamil goib ada, pernikahan goib ada, sampai ya kayak gitu lah. Goib pun ada. Semua yang goib-goib ada. Iya, kalau dipikir logika ya kagak nyampe gitu. Nggak nyambung antara minyak sama air ya kan? Kayak gitu. Oke, jangan lupa like, subscribe, share, dan juga komen YouTube terbaru Furi Harun Channel. See you on the next episode. Bye-bye.